1994 ketika Gunung Merapi tiba-tiba meletus. Dan waktu itu Pak Panut di mana, bagaimana ceritanya? Monggo. Terima kasih. Sebelumnya saya kenalkan pada masyarakat, nama saya Panut selaku petugas pengamatan Gunung Merapi yang di Pos Pelawangan. Kami bekerja semenjak tahun 1975 hingga sekarang. Saya pensiun tahun 2009. Selama saya bekerja mengalami suatu kejadian pada tanggal 22 November 1994. Namun sebelumnya pada tanggal 21 November 1994 saya kebetulan baru jatah turun atau libur. Saya pada sore hari saya turun dari Pos Pelawangan ke rumah saya di Kaliurang Barat, RT 03 RW 17. Waktu itu pada sore hari suasana di daerah Kaliurang sudah agak panas. Suasananya panas sekali, seakan-akan banyak nyamuk-nyamuk. Dalam pemikiran tentunya ada perubahan udara yang seperti ini, kemungkinan ada sesuatu. Ternyata pada tanggal 22 November 2022 waktu itu kami ditelepon dari teman yang bertugas di Pos Pelawangan, waktu itu Saudara Sugioto. Kebetulan waktu itu sambil menunggu teman yang menemani, dia belum datang, terpaksa Mas Sugioto sendirian. Kemudian telepon ke tempat saya tidak bisa sambung, berhubung pesawat saya nampaknya baru satu-satunya di Kaliurang, sehingga baru nerima telepon dari saudara yang dari Jakarta, sehingga Mas Yoto tidak bisa saya terima. Setelah selesai terima telepon dari Jakarta, saya dengar dari puncak terdengar gemuruh, ternyata terjadi awan panas. Setelah itu kurang lebih jam 9 saya lari ke atas ke Pelawangan, lari melewati jalan kaki sampai Kaliurang, sampai pos kantor kehutanan yang di Pos Tlogonirmolo itu kurang lebih 2 km. Ternyata hanya dengan jalan kaki, walaupun waktu itu terengah-engah, tapi saya sempat mengingatkan kepada teman yang jaga loket Tlogonirmolo kalau Merapi mengadakan aktivitas yang waktu itu awan panas sudah mulai terjadi dan mulai masuk ke Kali Boyong. Saya tidak intinya lari sampai di puncak, sampai di pertengahan saya melihat awan panas yang terbesar. Kalau jaraknya ya belum bisa mengetahui, tapi waktu itu pepohonan sekitar Tlogonirmolo dan di alur Kali Boyong ternyata sudah mulai terbakar dan berbunyi gemertak. Nah, karena nampaknya sudah besar dan lembah Kali Boyong itu ada terjunan dari Kali Kandang masuk Kali Boyong, sehingga terjunan tersebut menyambar sampai di puncak Gunung Turgo. Setelah itu saya sampai di puncak pertama, panggil-panggil Pak Yoto. Ternyata Pak Yoto ada di depan saya karena Pak Yoto berusaha mau diam dari melari atau lari dari turun dari pos
pengamatan Pelawangan karena takut kalau terjadi apa-apa. Tapi mengingat Pak Yoto sehabis panggil saya, terus Pak Yoto bertemu dengan saya, duduk-duduk di puncak pertama, terus saya terpaksa jalan ke utara melewat jalan pintas yang lewat di ruang seismograf, yaitu yang di seismograf Wihed. Nah, ternyata di dedaunan itu ada pasir-pasir panas yang menempel, sehingga leher saya itu kejatuhan pasir-pasir. Nah, ternyata lain waktu ternyata luka, sehingga melepuh sedikit, sehingga menjadi herpes, ya. Istilahnya sekarang menjadi herpes. Nah, setelah sampai di atas, saya terus buru-buru mempersiapkan peralatan, ada kamera, ada lain-lainnya. Saya baru sempat ngambil gambar-gambar kejadian waktu itu. Nah, ternyata informasi dari teman yang di AT, ternyata erupsinya sudah sampai di bawah, tepatnya di sebelah barat Ulen Sentanu. Kalau jaraknya kurang lebih 6,5 km dari puncak. Tetapi berita korban belum bisa kami dengarkan. Namun nampaknya kejadian lemparan atau semburan dari terjunan itu tadi yang nyambar ke Gunung Turgo, ternyata di Turgo ada yang mempunyai hajatan baru menikahkan anaknya. Ternyata di sana juga banyak yang kena korban. Nah, kurang lebih jam 12 kami berempat sudah ngumpul di pos Pelawangan, yang antara lain yang bertugas di sana Pak Yoto yang tadinya turun, terus saya temani, terus disusul Pak Sunarto bersama Pak Suranto. Namun sekarang sudah pensiun semua. Setelah itu kurang lebih jam 12 saya ditelepon dari Direktorat Vulkanologi Bandung. Kalau memang pos Pelawangan itu terancam, kami kru yang di pos pengamatan supaya turun dari pos Pelawangan. Tapi saya masih saya bertahan, mengingat di atas ada Pak Suhyar, kalau nggak keliru, dia melakukan penelitian lalu pendakian puncak bersama Bu Sri, Bu Dewi, dan lain-lainnya. Setelah itu sekitar lebih jam 3 atau jam 3 lebih, saya bersama teman siap-siap turun dari Pelawangan. Pak Panem, waktu siang itu suasana di pos Pelawangan dan sekitarnya seperti apa sih suasananya? Apakah suara gemuruh dari puncak terus terdengar, luncuran itu masih terus terjadi, atau bagaimana? Iya. Siang itu. Ya, memang waktu kejadian luncuran awan panas seputar Pelawangan itu hanya hujan abu aja, tidak begitu tebal, hanya tipis. Karena angin nampaknya dari arah selatan menyapu ke arah barat, jadi awan panasnya ikut ke arah sana. Jadi Pelawangan sendiri begitu waktu itu awan panasnya tidak terpengaruh, atau yang hanya ketebalan abu aja. Nah, jadi kalau suara dentuman, suara guguran gitu terdengar juga? Iya, waktu itu kan awan panas masih terus menerus, susul menyusul. Kurang lebih jam 3 lebih itu masih terdengar dentuman walaupun sangat kecil, ya itu. Karena itu nampaknya awalnya itu sebelum kejadian tidak ada tanda-tanda yang signifikan gitu loh. Maksudnya dari kegempaan juga tidak ada, hanya guguran-guguran yang ke arah kali Kerasa, kali Senowo. Namun waktu kejadian kali Kerasa
terjadi paginya itu banyak guguran yang menumpuk di situ, tambah guguran yang agak besar sehingga nyimpang masuk ke Kali Boyong. Nah, Pak Anut, kan kejadiannya mendadak, mungkin kecil tanda-tandanya gitu ya, akan sebesar itu. Perasaan Pak Panut waktu lari naik, kemudian selama di sana itu bagaimana sih perasaannya? Apakah ada was-was, takut, cemas, atau bagaimana? Iya, perasaan saya setelah melihat adanya awan panas masuk Kali Boyong dan menyambar puncak Turgo, saya berpikiran, wah kalau membawa korban, betapa salahnya saya tidak bisa memberi informasi awal gitu ya. Kan alat komunikasi untuk tanda bahaya biasanya kita dikasih pentongan maupun bende atau sirine manual. Ya, tapi waktu itu tidak sempat membunyikan karena tanda-tanda awal belum menunjukkan. Berarti ya ada rasa ya cemas, ada salah ya. Tapi kalau takut Pak? Kalau takut saya kira ya wajar lah, takut gimana ya. Tapi saya tabah saya menghadapi itu. Saya sempat naik di rumah pos pengamatan itu, di atas kan loteng ya, lihat foto dari yang seakan-akan dekat sekali, sehingga waktu dilombakan saya mendapat juara lomba itu nomor 1 ya di lektorat ya. Pakai kamera biasa, masih biasa gitu ya. Kamera pakai roll gitu. Iya pakai roll itu. Tapi di depan pos Pelawangan itu, ya, itu ke arah gunung itu kan tidak ada penghalang sama sekali ya? Tidak ada dalam. Cuman depannya lembahnya agak dalam, tapi seberapa lama mengisi itu kan sebentar aja kan, cepat bisa ke tapi kan masuknya Kali Boyong itu depannya ya. Terus kemudian setelah kemas-kemas menjelang sore itu semua rombongan turun begitu ya. Bagaimana ceritanya setelah sore? Iya. Setelah terima perintah dari Bandung. Setelah itu saya bersama teman ya sudah setuju, yuk kita tinggalkan posnya, kita bikin pos darurat di bawah, yaitu tepatnya sebelah Baratwara yang sekarang dipergunakan untuk lapangan olahraga Argo Binangun yang baru selesai aja ini, tapi belum bisa sempurna. Waktu itu kan sudah ada SAR ya, sudah ada SAR yang membikinkan tenda, jadi kita sudah mulai dibantu ya perlengkapan. Ya kurang lebih di tenda sekitar 3-4 hari. Karena dari pimpinan berusaha mau minjamkan rumah